KPK. KPK itu kan saya ikut juga menyusun inisiasi. Ya, maksudnya dulu KPK itu adalah lembaga yang perlu membantu polisi dan kejaksaan supaya pekerjaannya lebih baik, lebih giat. Oleh itu KPK fungsinya adalah trigger mechanism, ya, mendorong. Nah, satu-satunya lembaga yang luar biasa ini KPK bukan masalah kewenangannya saja menyadap tanpa izin, mencekal orang waktu penyelidikan, tapi juga ada tugas tanggung jawab dia yang lain. Satu, koordinasi supervisi dengan kepolisian kejaksaan, dengan kementerian lembaga, monitoring, evaluasi, yang sifatnya adalah mencegah. Itu. Nah, lama-lama kelihatannya KPK nggak berasa kerja kalau nggak nangkep orang. Jadi mereka merasa kerja kalau nangkep orang tuh kerja. Nah, kembali berarti KPK tidak menggunakan seluruh potensinya, kewenangannya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Mungkin karena terbatas orangnya, mungkin karena kemampuannya juga terbatas, mungkin biaya terbatas. Tapi tugas dia jangan lepas nih, mencegah dan menindak. Nah, makanya waktu kita membuat itu harapan kita, begitu KPK menindak satu kementerian, Kementerian Perhubungan, langsung dia korsup. Nggak ditinggal nih. Korsupnya koordinasi supervisi terus diawasi, manajemen diperbaiki sampai benar. Baru tinggal. Bukan nangkap, tinggal. OTT tinggal, bukan. Nanti ada lagi, OTT lagi. Bukan itu maksud kita. Nah, sekarang ternyata perkembangannya bukan mencegah, menindak habis dengan berbagai cara. Sehingga kita lihat per minggu malah, ya. Dulu masih per bulan, per tahun. Per minggu sudah ada OTT terus gitu. Ini apa gitu. Lalu hasilnya apa kalau kita OTT? Hasilnya apa? Jerak? Enggak juga. Jerak gimana? Keadaan LP yang semrawut kayak begini ya, kondisi juga berat begini, mungkin nggak jerak. Karena bagaimanapun kan, dimanapun uang suka menguasai, ya. Jadi jeraknya enggak. Malah mungkin benci. Mungkin karena masalah KPK juga dalam OTT atau bersikap bertutur kata di muka publik itu menghinakan satu orang dengan keluarganya, otomatis kan ditayangkan, mau di OTT bawa wartawan, itu kan sesuatu yang nggak boleh sebetulnya, nggak boleh. The right to privacy itu harus dijaga betul, walaupun dugaan KPK ada bukti permulaan cukup. Tadi walaupun bukti permulaan cukup itu tidak berarti orang itu bersalah. Tunggu harus diketok palu di pengadilan. Nah ini enggak, baru di blog tersangka aja masuk TV udah nih dia bukti. Soalnya dia ini penjahat bener gitu, penjahat gitu. Padahal udah saya katakan sistem juga mempengaruhi. Kalau di kalangan miskin keadilan sosial, kalangan atas sistem kerja, birokrasi yang kurang pengawasan. Nah ini dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, ya vertikal dan horizontal ini hukum tuh bingung sendiri gitu menghadapi perkembangan masyarakat kita dan masa maju, pengaruh globalisasi, menghadapi juga persoalan-persoalan bagaimana aparatur penegak hukum juga belum bisa ajeg, ya, melakukan tugas-tugasnya. Hukum juga akhirnya kewalahan, bingung. Ya, hukum apa lagi yang kita harus buat? Ya, karena kondisi seperti ini tidak, artinya berjalannya kok sepertinya ingin maju tapi kemudian berhenti mundur lagi, maju lagi mundur lagi seperti itu. Seperti contoh ya. Kita dulu buat undang-undang korupsi pasal 4 mengembalikan kerugian negara tidak menghapus penuntutan. Artinya kalau kamu kembali pun tetap dituntut masuk penjara lah kira-kira. Saya berpikir ulang sekarang. Kalau begitu siapa yang mau ngembaliin uang? Udah aja bawa kabur. Nah buktinya kabur BLB kan kabur dengan uang-uangnya dan orangnya. Itu negara dapat apa? Negara dapat apa sekarang? Udah sekian tahun undang-undang korupsi 99, KPK 2002, hampir 17 tahun lebih, 15 tahun lebih. Negara nggak masuk tuh. KPK 2009 2014 penelitian saya nih di lembaga ini. Ya, berapa sih? 728 miliar. KPK biaya per tahun 3 triliun. Ya. Sekarang dengan tiga-tiganya, kejaksaan kembali uang 6 triliun, polisi 2 triliun. KPK, kejaksaan dan polisi setahun biayanya 50 triliun. Mau nanya saya kalau buka warung bangkrut apa enggak? Bangkrut ya. Nah sekarang mikir. Kalau tahu begitu hukum harusnya mikir. Jangan taunya salah dihukum. Salah dihukum. Enggak. Mikir dong. Salah diapain. Supaya hidup dia itu juga berharga, bernilai.
negara juga nggak rugi banget gitu. Ini enggak, orang ini dihajar habis, hidup uang nggak bernilai, termasuk istri anaknya udah jatuh, uang nggak kembali. Hasilnya apa coba? Ketika hak angket dibentuk, saya setuju sekali, saya dukung. Karena ada buku saya, lembaga ini, Akuntabilitas KPK dan ICW. Nah, ada terbit. Di situ saya buka apa adanya dari laporan BPK juga dapat, tentang KPK juga laporan ICW keuangan. Saya buka, oh beginilah ceritanya daleman-daleman mereka yang saya bentuk itu, yang harus memberantas korupsi. Kok di dalamnya juga ada masalah? Bagaimana dong? Kita ingin sapunya bersih, sapunya kotor. Kita ingin lembaga masyarakat yang bersih, yang bisa ngawasi benar, juga nggak bersih. Kan seperti itu. Contoh ICW. Penelitian saya dari keadaan mereka, laporan audit mereka sendiri, 2006-2014 itu dia punya uang 98 miliar dari donor asing. Pertanyaan saya tuh donor duitnya dari mana? Mau nanya. Pasti donor itu dari negara Jepang manapun, duitnya dari pajak mereka kan? Disumbangkan ke kita, pasti nagih, mana hasilmu kan gitu. Nah hasil-hasil apa? Tentu cewek mencari cara untuk memperoleh hasil. Dan sebagian besar hasilnya adalah hasil BPK. Hasil pemeriksaan BPK diambil ICW, dia teliti-teliti kiri kanan, lalu dia poles-poles, jadi laporan dia. Dikirimlah keluar. Nih pertanggung jawab saya. Pas sebagian besar hasil data-data BPK sebetulnya. Kan begitu. Lalu itu satu. Yang kedua, kalau betul-betul mau pengawas ICW, ya KPK pun harus dikritisi. Jangan hanya kejaksaan, kepolisian aja kan. Kementerian lembaga, KPK juga kritisi. Karena KPK lah sekarang jadi tulang punggungnya. Jadi ikonnya benar korupsi. Justru di sana itu harus perhatian di sana, jangan ke sana lain. Karena apa? Kewenangannya lebih luas, anggarannya besar, biaya perkara sampai 500 juta kemungkinan, kejaksaan polisi 250 juta. Pertanyaannya, kalau kekuasaan sangat besar, anggaran yang besar, kemungkinan abuse nggak? Absolute power tend to corrupt absolutely. Nah ini KPK, ICW nggak lihat situ. Teman-teman koalisi saya nggak ke sana fokusnya. Kemana-mana. Itu persoalan. Sehingga KPK sibuk aja nangkepin yang di mana-mana itu. Karena yang di mana-mana nggak diperhatiin gitu. Yang ini nggak diperhatiin, lo lupa nggak diperhatiin. Di dalamnya ada masalah. Temuan panitia angket kita dengar kan. Kita dengar dan saya saksikan sendiri. Saya tahu persis. Memang temuan itu betul. Bahwa ada pemerasan. Bahwa ada uang hilang, rampasan. Ada benda sitaan hilang. Nggak disetor ke negara. Ada barang rampasan yang nggak dirampas tapi berkeliaran terus di luarnya mobil-mobil mewah. Jadi ini akhirnya saya pikir kita dilematis nih. Mau ke sana salah, mau ke sini salah, keluar dari mulut buaya ketemu mulut harimau. Bagaimana ya? Kamu jadi, kalau saya mau jadi saya udah setua ini bingung sendiri. Saya yang bikin undang-undang KPK, bikin undang terorisme, bikin undang-undang cuci uang, bikin kok mau gimana lagi negara saya? Saya bikin pasal 2, pasal 3 undang tipikor nih. Kan ikon pemberantasan korupsi pasal 23, kerugian negara, unsur kerugian negara. Pasal 2 minimum 4 tahun, pasal 3 minimum penjaranya 1 tahun. Prakteknya apa? Dagang. Kamu mau pasal 2, pasal 3 nih, saya tuntut. Pasal 2 kamu dapat 4 tahun, pasal 3 minimum 1 tahun. Ya milih. Kayak menu makanan Padang. Hukuman disuruh menu milih. Itu yang terjadi. Itu yang jadi masalah. Dan itulah yang menimbulkan banyak orang di penjara sebetulnya bukan korupsi. Karena nggak mau milih. Karena mau milih. Nggak mau milih apa yang dikendaki oleh yang periksa. Cilaka saya tuh. Masuk di pengadilan. Ada pengadilan tipikor. Tadinya pengadilan tipikor itu supaya betul-betul wah spesialis ya. Paham betul. Nggak berani. Putus yang betul-betul lurus. Karena apa? Takut. Takut KPK, takut macam-macam. Saya bilang ya susah kalau gitu negara hukum tutup aja deh. Nah, ya, jadi kompleks. Jadi siapapun presiden di Republik ini, kalau dia bukan sarjana hukum, maaf nih harus saya ngomong, kalau dia nggak care sama hukum, hancur negara saya. Bener. Kalau dia cuma care sama ekonomi saja, juga hancur. Harus bisa dia memadukan dua disiplin ilmu ini jadi satu. Harus bisa memadukan antara ahli hukum dan ahli ekonomi. Dan selama ini ahli ekonomi jalan sendiri, ahli hukum jalan sendiri.
Maka ketika ada kebijakan ekonomi, ahli hukum bilang salah. Karena salah, tahan. Negara rugi. Karena ahli hukum nggak ngerti soal ekonomi. Sebaliknya ahli ekonomi nggak ngerti soal hukum. Masalah kita, faham yang kita anut bukan faham yang di negara besar. Negara besar pragmatic legal realism. Artinya kalau kita aplikasikan hukum tuh harus lihat dari sudut kemanfaatannya apa. Contoh, kasus Monsanto. Nyuap di sini nih, Menteri Pertanian kita disuap. Ngaku menterinya, istrinya ngaku. Kurang lebih 250.000, KPK yang nangani. Kurang bukti, KPK datang. Monsanto perusahaan Amerika, dia datang ke Amerika. Department Justice gimana? Kata mereka, kasus di Monsanto udah tutup di sini, nggak ada kasus. Loh gimana? Ya karena dia Monsanto lapor, kooperatif lapor kami bahwa uangnya dipakai nyuap. Ngomong dipakai nyuap. Menurut mereka ini kooperatif, jujur. Orang nyuap dibilang jujur di sana. Di kita diuber-uber sampai mati kan, jujur. Bagaimana? Ya dihentikan, nggak ada kasus. Tapi Monsanto bayar denda penalti $25 juta, bayar. Perusahaannya diaudit, tapi dia boleh tetap jalan, hidup. Nah dengan jalan itu maka perusahaan itu bisa memasukkan devisa pada pemerintah Amerika, ya kan? Tapi diawasi, tapi nggak dimatiin. Nah di kita enggak, teks mako, hajar, korupsi, bangkrut, pabrik besi tua, di Pasena jadi lumpur. Di Pasena itu perusahaan ekspor udang ketiga sedunia terbesar. Gara-gara ada masalah korupsi, bangkrut, jadi lumpur. Pertanyaan, kita dapat apa? Republik dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dapat apa? Pujian doang. Wah hebat ya. Punya KPK bisa nangkepin banyak orang, pejabat tinggi menteri. Cuman gituan doang pujian. Pujian dari mana? Yang miskin-miskin, yang di luar, yang 30%. Rasain loh. Luar puji-puji. Kalau bangkrut perusahaan kita digituin, siapa yang beli?